Halo sobat pendidikan, bagi seorang pendidik atau guru, tentu tak asing lagi dengan istilah strategi pembelajaran. Begitu familiarnya istilah tersebut di kalangan para pendidik. Lantas, apa yang kalian ketahui tentang strategi pembelajaran? Nah, di video kali ini, kita akan membahas mengenai definisi strategi pembelajaran, faktor dasar dan peran strategi pembelajaran, kaidah pedagogis, serta korelasinya dalam pembelajaran bahasa. Selamat menyaksikan. Pengertian strategi pembelajaran menurut para ahli seperti Kemp 1955 menjelaskan strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Kemudian menurut tokoh lainnya seperti Kozma pada tahun 2007 mengatakan strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai yang dipilih, yaitu yang dapat memberikan fasilitas atau bantuan kepada peserta didik menuju tercapainya tujuan pembelajaran tertentu. Maka, dari definisi beberapa ahli tersebut, dapat disimpulkan strategi pembelajaran secara umum adalah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Strategi pembelajaran juga bisa diartikan sebagai serangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Satu, beberapa fakta dasar dan keyakinan tentang strategi pembelajaran. Yang pertama, menggunakan sejumlah strategi meningkatkan kinerja siswa. Yang kedua, menggunakan strategi mencakup partisipasi aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran. Dan pembelajar bahasa yang tidak hanya memiliki tingkat kecakapan dan motivasi yang tinggi, tapi juga menggunakan lebih banyak strategi. Cohen dan Dorian, 2002. Yang ketiga, strategi berbeda dari keterampilan. Henkel 2006, lembar 119, mendefinisikan perbedaan utama sebagai bahwa strategi berada di bawah kendali sadar pelajar dan mendengar dapat diajari untuk berkompensasi atau pemahaman yang tidak lengkap, tidak memahami input bahasa atau skema atau petunjuk yang keliru diidentifikasi. 4. Pelajar dapat belajar untuk meningkatkan penggunaan strategi mereka, untuk menambahkan strategi baru pada repertoire mereka dan menjadi lebih sadar dan sistematis dalam penggunaan strategi mereka. Seth Cohen dan Dorian, 2002. Pentingnya strategi untuk diajarkan. Komponen fundamental dari instruksi strategi adalah pedagogi dan peran guru. Pedagogi adalah ilmu atau seni dalam menjadi seorang guru. Istilah ini merujuk pada strategi pembelajaran atau gaya pembelajaran. Pedagogi juga kadang-kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi mengajar. Guru yang menggunakan strategi dalam mengajar peserta didik akan berbeda dengan yang tidak menggunakan strategi. Strategi akan membantu mereka mencapai apa yang mereka butuhkan, baik itu memahami wacana lisan, memahami bacaan, atau menyampaikan maksud mereka secara lisan atau tertulis. Kompetensi pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik. Kompetensi pedagogik merupakan kompetensi khas yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didiknya. 7 kompetensi pedagogik. Yang pertama,
menguasai karakteristik peserta didik. Kedua, menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Yang ketiga, pengembangan kurikulum. Keempat, kegiatan pembelajaran yang mendidik. Kelima, pengembangan potensi peserta didik. Keenam, komunikasi dengan peserta didik. Dan yang ketujuh, penilaian dan evaluasi. Arah untuk penelitian masa depan. Penutur bahasa yang berbeda memahami tentang L2 secara berbeda. Gagasan semacam itu telah ditekan dalam linguistik harapan sejak matinya linguistik kontrastif. Para peneliti mulai melihat beberapa manfaat dalam melihat perbedaan bahasa dan pengaruhnya. Dalam Abbott 2006 menjelaskan sebuah penelitian yang dilakukannya yang menunjukkan perbedaan strategi membaca yang digunakan oleh bahasa Arab, penutur bahasa Arab dan Mandarin saat membaca dalam bahasa Inggris. Penutur bahasa Arab ditemukan menggunakan lebih banyak strategi top-down seperti berspekulasi, membaca sepintas lalu dan menyimpulkan. Penutur bahasa Mandarin di sisi lain menggunakan lebih banyak strategi bottom-up seperti memecah item menjadi beberapa bagian, menggunakan pengetahuan mereka tentang tata bahasa dan tanda baca untuk menganalisis struktur yang kompleks. Mencari definisi studi ini perlu direplikasi dengan kelompok bahasa yang lain dengan pemahaman mendengarkan. Membutuhkan pengajaran yang lebih seimbang tentang strategi top-down dan bottom-up. Apakah penggunaan strategi berasal dari kemahiran dalam bahasa atau apakah kemahiran dalam bahasa yang berasal dari penggunaan strategi? Ini adalah pernyataan menarik yang diajukan dan kemudian tidak terjawab. Namun, meskipun tidak ada jawaban, data yang disajikan sebenarnya memberikan sebuah jawaban yang sangat jelas. Dalam datanya, dukungan yang kuat untuk memotivasi pelajar menggunakan berbagai strategi pada gilirannya akan membawa kesuksesan yang lebih besar. Jadi, untuk menjawab pertanyaan tadi, bahwa kemahiran dalam bahasa berasal dari penggunaan strategi. Lebih dari sekedar penggunaan strategi datang sebagai hasil dari kemahiran dalam bahasa. Nah, sahabat pendidikan, itu dia tadi materi mengenai strategi pembelajaran, kaidah pedagogik, dan korelasinya terhadap pembelajaran bahasa. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada video ini, kami mohon maaf. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.